Edukasi gizi seimbang oleh Rini Amalia PNI M210104032Pi. Kabar ibu-ibu? Sehat ya? Kalau saya tanya, pintar. Tambahan ya Bu, kalau saya tanya, apa kabar ibu-ibu? Jawabnya, Alhamdulillah hari ini saya berprestasi. Bisa Bu? Bisa ya? Apa kabar ibu-ibu? Oke, biar semangat Bu, masih pagi tapi udah panas ya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, di sini saya memperkenalkan diri ya Bu ya. Tadi udah dikenalin sih sama Bu Mul ya, tapi saya nggak afdol kalau nggak kenalan ya Bu ya. Nama saya Rini, petugas gizi ya Bu ya. Oh, sebelumnya udah pernah ketemu saya belum Bu? Ya, belum ya Bu. Memang saya baru ya Bu ya. Baru banget Bu, anak bawang ya Bu ya. Nah, jadi nanti untuk kedepannya insya Allah saya akan keliling lah ke posyandu masing-masing yang ibu pegang ya Bu ya. Ya jadi mumpung di sini ada momennya, jadi sekalian kenalan ya Bu ya. Oke, di sini saya akan nyampein Bu gizi seimbang pada remaja ya Bu ya. Ada yang tahu nggak Bu gizi seimbang itu apa Bu? Gizi seimbang dulu deh. Apa aja Bu yang ibu tahu? Boleh. Tahu Bu gizi seimbang? Buka umum. Gizi seimbang. Di sini susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas, kebersihan dan berat badan dia. Apa sih? Mudah nggak Bu ini Bu? Mudah nggak Bu ya? Singkatnya gizi seimbang. Gizi seimbang itu makan ibu makannya yang beraneka ragam, nggak nasi telur, nggak protein, nggak lauk ya Bu ya. Jadi ada nanti akan disampaikan materi selanjutnya sama Bu ya, isi piring Bu. Ada karbonya, nasi, ubi, ada sayurnya yang untuk memenuhi vitamin mineral, ada protein hewaninya kayak daging ya Bu ya. Ada protein nabatinya kayak tempe, tahu dan kacang-kacangan. Jadi gizi seimbang ini bukan Bu yang penting kita makan Bu. Kita makan banyak itu belum seimbang Bu ya. Jadi harus memenuhi ada karbonya, ada sayurnya. Nah, takarannya nanti juga akan dijelaskan sama Bu untuk piring Bu. Oke? Nah, terus di sini kan tadi bahasnya gizi seimbang pada remaja. Kalau remaja apa sih? Di sini yang kadar remaja mana? Ya, remaja ya. Remaja ini Bu, masa remaja merupakan masa transisi ya Bu ya. Transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Terus masa yang sangat khusus ya Bu ya. Jadi pubertas ada di masa remaja ini ya Bu ya. Bisa ditarik kok. Ini dibagi menjadi 3. Kena angin ada tadi ya. remaja awal, ada remaja tengah dan akhir. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya di sini ada punya anak remaja, diperhatikan gizinya ya. Apalagi kan di sini kader. Jadi sebagai penyalur dari kita ya Bu ya kepada Enggak, itunya layarnya jadi gizi pengkol ya. seimbang remaja. Karena remaja di sini adalah tonggak dari nantinya kan ada ibu hamil yang kayak ini sumbernya dari remaja ya Bu ya. Jadi harus diperhatikan remajanya ini. Posyandu remajanya jalan Bu. Jalan ya Bu ya. Insya Allah nanti saya bergabung ya Bu ya. Nah, di sini remaja juga ada yang disebut growth spurt. Artinya pertumbuhan yang melonjak Bu, yang cepat dari biasanya. Ya Bu ya. Kadang nih bertambahnya pesat BB dan TB berat badan sama tinggi badan. Terus berat badan remaja putra bertambah berapa? 18 gram per hari ya Bu ya. Kalau putri 16 gram. Artinya kalau misalnya kita akumulasi dari sebulan 16 gram itu kan per hari. Kalau dikali sebulan 30 ya Bu ya, sekitar 3 kiloan Bu ya. Dia nambah berat badannya di masa-masa growth spurt seperti ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua peningkatan massa tubuh atau tulang otot atau lemak yang meningkat ya Bu ya. Cepat ya Bu ya di masa remaja ini. Makanya kan dari dulu kalau misalnya ada yang SD gitu ya, kecil-kecil nanti begitu SMP SMA nggak ketemu, wah langsung gede ya gitu ya. Nah itu karena masa growth spurtnya usia begini cepat banget Bu. Nah, jadi buat ibu-ibu yang punya anak-anak remaja kalau memperhatikan gizinya gitu ya. Gizinya nggak harus mahal Bu, makanan bergizi itu banyak ditemukan di sekitar kita yang murah-murah, yang tersedia aja.
nggak perlu yang buah yang anggur sama pepaya bagus, pisang bagus ya Bu ya. Jadi nggak perlu makan bergizi itu yang mahal, jadi saya nggak sanggup. Mana Bu, apalagi di sini salah satu mata pencariannya adalah kebun ya Bu ya. Jadi melimpah, apalagi sayuran ya Bu ya. Tinggal Ibu ngolahin aja ya Bu ya. Bu, saya kecepatan Bu. Enggak ya Bu ya. Hai. Halo. Kalau saya bilang kan, Ibu jawabnya halo ya. Hai Ibu. Halo Bu. Halo. Hai Bu. Balik ya. Iya. Ya oh ya. Hai hai. Halo halo. Oke, biar nggak untung ya Bu ya. Maaf Ibu, saya juga rada kurang sehat jadi suaranya serak ya. Next Bu. Di sini perubahan fisik laki-laki sama perempuan beda ya Bu perubahannya. Terus cepetan mana perempuan sama laki-laki Bu? Perempuan Bu. Jadi kadang kalau misalnya itu kan perempuannya dulu ya, begitu usia kadang SMA ya Bu, langsung balap yang perempuan ya Bu ya dibandingkan laki ya Bu ya. Nih, tubuh bertambah berat dan tinggi, tumbuh rambut halus di daerah pubis, kaki, tangan, dada, ketiak ya Bu ya. Keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, pundak dan dada bertambah besar dan bergang, tumbuh jagung, suara berubah menjadi berat ya Bu ya. Menjadi berat sama penis dan buah jakar membesar, mimpi basah dan reproduksi. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain Bu? Sudah jelas? Udah paham semua ya dia perubahan-perubahannya? Jelas ya Bu ya? Oh, saya aturannya itu ya Bu, di print ya Bu, handoutnya Bu, jadi Bu bisa baca ya. Next ya Bu ya. Tadi nggak ada yang ditanya, kayaknya Ibu yang turun biru enggak? Jelas? Oh, udah. Di back aja Bu. Apa Bu? Bu mau durasinya berapa Bu? Durasi. Gak apa-apa lah, sampai selesai aja. Selesai aja Bu, nantilah pertanyaannya. Oh. Nanti ya, next ya Bu ya. Kemudian ada perubahan fisik pada remaja perempuan Bu. Tubuh bertambah berat dan tinggi, tumbuh rambut halus di daerah pubis dan ketiak, payudara membesar, vagina mulai mengeluarkan cairan, menstruasi reproduksi, pinggul melebar, kulit dan rambut mulai berminyak, pantat dan kembang lebih besar, induk telur mulai membesar. Ada yang mau ditanya sampai sini Bu? Iya, silakan. Ibu siapa? Sebutin namanya. Ada komiknya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mega Noviana dari Pekon Sumber Mulia. Mau bertanya Bu, kenapa sih ya yang dikeluhkan pada remaja sekarang ini kalau menstruasi itu sering sakit? Itu kenapa Bu? Dari dulu ya Bu ya, remaja sering sakit. Saya pun begitu Bu, sama. Saya juga menstruasinya sakit. Kenapa sih? Yang pertama saya jawab, ini sebenarnya bukan bidang saya, cuma saya bantu jawab ini karena ini hormon Bu, hormon. Terus makan makanannya, terus tidak rajin mengonsumsi tablet FE Bu. Kan dibagi sih remaja kalau misalnya lagi mens harus minum tablet FE. Padahal dia lupa. Terus dari makanan-makanan yang sekarang cepat saji Bu. Karena ini dialami sama saya bisa bilang karena ini real saya terapi Bu, biar itu nggak sakit, itu hormon itu. Jadi bisa diatasinya dengan makanan yang teratur, kurangi stres, olahraga, aktivitas fisik itu tadi itu bisa hilang Bu. Sama kalau misalnya kegemukan ya Bu ya, itu diet. Dulu sekarang saya gemuk nggak Bu? Gemuk ya? Saya baru melahirkan Bu, masih menyusui. Ya, dulu saya sebelum menikah 55. Sebelum menikah lagi jauh, saya beratnya 80. Itu yang menjadi permasalahan saya. Berat badan saya terlampau tinggi, hormonnya acak-acakan. Jadi saya mensnya sakit dan itu sebulan full. Kebalik ya. Iya, itu pengalaman saya sih Bu ya. Kan pengalaman orang kan beda-beda ya. Ya, paham ya Bu ya sampai sini? Iya, ada yang mau ditanya lagi?
Jangan nanti ya. Nah, next ya Bu. Ada. Kram. Masa remaja Bu ya, tadi udah dibahas ya Bu ya. Ini lebih spesifik lagi adalah saat terjadinya perubahan yang cepat sehingga asupan zat gizi remaja harus diperhatikan benar agar dapat tumbuh yang optimal. Masa remaja juga mempunyai aktivitas fisik lebih banyak seperti olahraga, hobi, kursus yang tentunya memerlukan asupan gizi seimbang. Tadi Bu, masa remaja itu adalah masa yang masih aktif-aktifnya ya Bu ya, masih main sana sini, sini, jadi harus di aktivitas fisiknya dia tinggi, asupan yang enggak, timbulnya kurus ya Bu ya, karena asupan yang masuk kurang dari yang dikeluarkan ya Bu ya. Kemudian nah selain itu ada masalah gizi remaja tadi yang disampaikan ya, kenapa lemas ya Bu ya, itu adalah anemia. Anemia tadi tidak mengonsumsi tablet FE secara rutin. Apakah hanya tablet FE aja Bu? Tidak ya Bu ya, ada makanan seperti yang menghujat gizi kayak apa Bu? Bayam, popa ya Bu ya, ini popa. Jadi konsumsi bayam, sayuran itu bisa Bu mengcover untuk, tapi alangkah lebih baiknya minum suplemen tablet FE. Paham ya Bu ya? Kemudian yang kedua, pola makan yang salah. Pola makan yang salah itu kalau remaja kadang ada yang mirip karena dia body image itu kan, saya nggak mau makan banyak tuh, saya pengen kayak aksi tubuhnya, itu pola makan yang salah. Timbulnya dia bulimia itu kita sudah makan tapi dicolok-colok keluaran ibu. Nah ibunya bulimia jadinya anoreksia, kehilangan nafsu makan kita jadi kurus. Itu masalah yang ada pada remaja karena dia pengen berat badan ideal tapi dietnya salah. Kemudian nih kebiasaan makan, menjaga penampilan fisik atau body image yang salah, mengurangi porsi makan tidak bergizi seimbang. Pengurangannya memang cepat ya Bu ya, tapi dia salah. Atau kalau misalnya body image yang baik, dia tercapai berat badannya yang ideal. Nah, terus satu lagi Bu masalahnya, ada kehamilan remaja. Ada yang Bu yang remaja masih hamil. Nah, ya di sini ada masalah juga karena reproduksinya dia belum matang Bu, belum jadi. Jadi makanya dengan masalah kesehatan di reproduksi, psikologisnya marah, kecewa gitu ya, emosinya jadi lagi. Kemudian sosial ekonomi dalam keluarga, keguguran, itu tadi persalinan prematur, BBLR, karena dia anemi, berat badannya kecil, lilanya nggak sampai 20 ya Bu ya. Jadi dia timbulnya bayinya berat badannya rendah, kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Ibunya ya Bu ya. Ada nggak Bu yang di desa-desanya ibu hamilnya ada ya? Ada. Kemudian mudah terjadi penyakit infeksi ya Bu ya. Terus anemia kehamilan, keracunan kehamilan, dan menimbulkan kematian ibu yang tinggi. Nah, terus di sini Bu ada kebutuhan zat gizi remaja. Ini Bu, kebutuhannya Bu, aktivitas metabolisme putri. Kalau yang putri 13 sampai 18, 40 sampai 50 kalori. Mbak pusing, kalori itu kayak apa ya? Iya Bu ya? Ya Bu ya. Kalori kalau di rata-rata 50 misalnya berat badannya 40 kali 50 berapa? 2000 ya Bu ya. 2000 jadi 3 kali makanan utama, 2 kali seminggu ya. Dengan porsi satu penukar. Kalau satu penukar itu satu sampel ya Bu ya. Satu sampel, satu penukar nasi, satu penukar lauk itu 100 gram ya Bu ya. Nanti Ibu nambah pusing lah ya, yang gini ya nanti hitung-hitungannya kita japri aja, karena kalau dibahas di sini nggak bakal selesai. Ini kita gambaran umum saja ya Bu ya. Ini sekian. Nanti bisa japri saya kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya ini untuk sekedar pengetahuan aja, maka boleh kan ya. Next. Protein juga. Proteinnya termasuk tinggi Bu, 50 gram per hari sama putranya 60 gram per hari. Makanya kenapa? Karena dia pembentukan massa otot. Jadi harus makan makanan yang mengandung protein yang tinggi. Itu. Karena itu tadi aktivitasnya tinggi, pertumbuhannya melonjak, makanya dia harus
makan makanan yang tinggi protein. Kemudian vitamin dan mineral, vitamin A, C dan berbagai vitamin B khususnya pada perempuan agar tidak terhindar apa Bu? Anemia. Paham nggak? Halo. Hai. Yang atas ya Bu ya. Prinsip gizi seimbang itu tadi Bu, variasi makanan ya. Variasi makanan tadi ragam dari sayuran hijau, terus apalagi Bu, protein nabati, protein hewani. Jadi harus bervariasi. Kadang-kadang yang penting makan nasi sama kerupuk aja. Ya nggak sih Bu, yang penting anaknya mau makan. Ya nggak? Ya itu udah zaman lampau Bu. Kita jadi ibu-ibu yang punya anak generasi Z ya. Jadi harus tahu nih apa yang dibutuhkan anak kita untuk tumbuh kembangnya, terutama fisik yang punya kalau di usia segini. Ya Bu ya. Terus kedua, pola hidup bersih dan sehat. Ya Bu, itu tadi hidup bersih dan sehat, hindari merokok, narkoba dan beralkohol. Kemudian aktivitas fisik. Jadi jangan malah makan aja nanti menumpuk ya Bu ya. Kemudian yang keempat, pemantauan berat badan ideal. Nih, berat badan ideal. Gizi remaja bisa nggak ngitung BB ideal Bu? Nih, aku tunjuk ya Bu. Berat badan ideal bisa Bu? Berat badan ideal, tinggi badan anak dikurangi 100 ya Bu ya. Misal, tinggi badan saya aja Bu ya, 156 dikurang 100 jadi berapa Bu? 56 ya, dikurang 10%-nya dari 56 itu 5,6. Jadi aturan BB ideal saya 48 sekian ya, tapi saya lebih banyak Bu. Doain saya Bu ya, bisa BB ideal. Paham ya Bu ya? Jadi berat badan dikurang tinggi badan dikurangi 100 dikali 10% dari hasil yang tadi. Ya Bu ya. Misal Ibu, siapa Bu namanya Bu yang berdagang? Ibu Rumina, berapa beratnya? 50, tingginya? Banget. 150. Gak tahu, yang tahu siapa Bu? Tingginya berapa? 156 sampai dikurangi 156 dikali 10% dikurangi jadi 48 sekian ya. Sekarang berapa? Yang kedua masih bisa dimaafkan. Ya 48 sekian ya, tapi nggak terlalu ini ya, masih dimaafkan ya. Kalau saya udah overload ya. Saya ada alasan karena saya menyusui itu aja. Paham ya Bu ya? Ini pemantauan ibu idealnya. Kemudian next Bu, indeks massa tubuh nih Bu tadi ya. Tadi itu kalau saya mau jelasin ini kayak kuliah ya Bu ya. Jadi kalau itu IMT ya Bu ya. IMT indeks massa tubuh tadi hasil yang berat badan, tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%, nanti munculnya ada next Bu. Nah ini nanti munculnya ada 18 setengah. Nah ini ada klasifikasinya. Kalau kurang dari 18 kurang nutrisi. Kalau 18,1 sampai 20 kurang nutrisi 2. Kalau 20,1 sampai 26 normal. Ya Bu ya. Nanti saya bisa kasih share materinya ini sama ibu-ibu ya. Biar dibaca-baca. Ya kalau dibaca-baca kalau enggak ya. Baca ya Bu ya. Ya. Nah Ibu, anjuran pembagian makanannya ini contoh aja sih Bu. Nasi, ini sehari ya Bu ya, 6 penukar itu 6 centang ya Bu, dibagi jadi 2 ya Bu ya. Terus daging ada 3 penukar, tempe ada 4 penukar, sayur 3, buah 4,5 ya Bu ya. Bagi di 1,5 nih. Ini rata-rata Bu, rata-rata ini rata-rata ini 2.200 kalau per hari kebutuhannya. Tapi bisa jadi tambah kalau aktivitasnya berlebih gitu. Tapi kalau untuk remaja-remaja yang normal aja dan suka mageran ya segini lah cukup. Ya Bu ya. Mageran gerak. Anjuran pemberian makanan sayur remaja nih Bu. Ya. Kelihatan nggak Bu? Saya kalau mau jelasin nih banyak nih. Nasi 7 porsi, daging 4, sama yang tadi. Ya. Tip memilih makanan. Saya coba boleh dibacain Bu. Tadi mic-nya
Nggak kelihatan, yang masih muda deh. Ada remaja. Tip memilih makanan. Pilih makanan rendah lemak dan tinggi serat. Yang kedua, hindari makanan terlalu manis dan terlalu asin. Yang ketiga, ganti camilan kue-kue manis dengan buah segar. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik secara teratur dan terukur. Yang kelima, kontrol pertambahan berat badan sebulan sekali. Upayakan IMT kurang dari 23,5. Dan keenam, istirahat cukup. 7. Hindari asap rokok, baik menjadi perokok aktif maupun pasif. 8. Minum air putih minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Yang 9. Cegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bervariasi dan seimbang. Bila perlu konsumsi suplemen zat besi. Ada yang mau ditanya nggak Bu sampai sini? Udah Ibu ya? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Next. Nah ini contohnya ya, ini contoh menunya aja sih untuk pengetahuan. Kalau ibu mah lebih paham ya kalau udah ini ya. Kalau untuk soal masakan diapain ya Bu. Ini contoh aja. Nasi sambal ati gitu ya. Habis Bu. Mul. Oke Ibu, ada yang mau bertanya Bu sampai sini? Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini saya berprestasi. Lapar ya Bu ya? Snacknya udah dimakan belum itu? Kopi beri terus Bu. Oh, ternyata remaja. Bu, kalau nggak ada yang ditanya, lanjut ke komentar selanjutnya ya Bu ya. Ada yang mau ditanya Bu? Enggak, ya udah. Kalau nggak ada yang ditanya Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam.